Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik anak-anak, bertemu lagi melalui video pembelajaran pendidikan agama Islam bersama dengan Miss Afi. Oke, hari ini kita akan lanjut membahas bab 10 ya. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Oke. Nah, minggu lalu itu kita sudah membahas nomor 1 dan 2 mengenai tokoh-tokoh yang berjasa dalam mendirikan Daulah Abbasiyah serta tokoh-tokoh ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Juga banyak karya-karya ulama di bidang ilmu pengetahuan Islam itu sudah dibahas. Nah, hari ini kita membahas nomor 3, yaitu meneladani ketekunan dan kegigihan Daulah Abbasiyah dalam perkembangan Islam. Meneladani ketekunan dan kegigihan Daulah Abbasiyah dalam perkembangan Islam. Jadi anak-anak, di bawah ini ada beberapa sikap atau perilaku yang diharapkan kita bisa mencontoh atau mengikuti kegigihan ataupun ketekunan dari para tokoh-tokoh pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama, ilmu pengetahuan adalah kunci segala perubahan dan kemajuan sebuah kebudayaan atau peradaban umat manusia. Para khalifah di lingkungan Daulah Abbasiyah, khususnya Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, telah terbukti berhasil membuat umat Islam mencapai puncak keemasan dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan atau peradaban Islam. Yang kedua, kitab-kitab hasil karya atau ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah ini telah memberikan banyak sumbangan yang sangat besar dalam menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia. Yang ketiga, sebagai seorang muslim sudah sepatutnya kita mewariskan semangat kita untuk terus-menerus meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudah dalam menuntut dan memperdalam ilmu pengetahuan Islam. Yang keempat, meningkatkan rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan. Nomor 5, semakin giat dan rajin dalam menuntut ilmu. Yang keenam, harus rajin membaca buku-buku ilmu pengetahuan. Yang nomor 7, harus percaya diri dan pantang menyerah dalam segala hal. Jadi intinya anak-anak, kita diharapkan selalu semangat, selalu tekun dalam menuntut ilmu, harus selalu rajin belajar, karena kita sudah banyak ya diwariskan ilmu-ilmu pengetahuan. Contohnya dari masa Daulah Abbasiyah ini, kita sudah diwariskan buku-buku Islam, warisan pengetahuan dari para ulama-ulama yang berjasa. Selanjutnya kesimpulan, jadi bisa kita simpulkan ya pada bab 10 ini tentang sejarah ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama, Daulah Abbasiyah ini berkuasa selama 5 abad ya, dari 749 sampai 1258 Masehi. Terus juga ada tokoh-tokoh yang berjasa yang mendirikan Daulah Abbasiyah. Yang pertama ada Ibrahim bin Muhammad bin Ali, Abdul Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, dan Abu Muslim Al-Khurasani. Lalu masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun adalah masa keemasan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam dunia Islam. Selanjutnya, tempat-tempat belajar pada masa Daulah Abbasiyah ini diantaranya ada kutab, masjid, muhadoroh, dan darul hikmah. Lalu salah satu bukti kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah itu adanya didirikan Baitul Hikmah. Selanjutnya ada tokoh-tokoh ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah, para ulama ya, ada Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Al-Biruni, Jabir Ibnu Hayyan, Al-Khawarizmi,
dan lain sebagainya. Terus juga ada karya ulama di bidang ilmu pengetahuan, yaitu ada ilmu pengetahuan, ilmu hadis, tafsir, fikih, tasawuf, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, pembahasan bab 10 mengenai sejarah perkembangan Islam pada masa Daulah Abbasiyah ini sudah selesai ya. Nah, diharapkan setelah mempelajari perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah ini, pada masa Daulah Abbasiyah ini, diharapkan kita mempunyai rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan, terus kita semakin rajin belajar, semakin giat belajar, semakin sering untuk membaca buku-buku ilmu pengetahuan Islam ataupun ilmu pengetahuan umum. Oke anak-anak, selalu semangat belajar ya, dan jangan lupa tugasnya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.